Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur hari ini Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dalam kesempatan hari ini kita masih menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jum'ah di siang hari ini. Semoga sholat Jum'ah pada siang hari ini adalah sholat Jum'at yang terbaik dari ratusan Jum'at yang pernah kita laksanakan. Karena hari ini sholat Jumat yang terbaik, hari ini tidak ngantuk apalagi tertidur. Sebagai khatib, saya selalu mengajak, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan inilah kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat akan kita raih. Salawat dan salam kami curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memulai khatib pada hari ini ada sebuah kisah yang menarik. Ada seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Dari lulus kuliah dia langsung daftar. Lama dia menunggu, puluhan tahun dia menunggu untuk menjadi calon pegawai negeri sipil ini. Tiap saat dia selalu berdoa dan berdoa, menangis bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah hampir puluhan tahun ini doa belum terkabulkan. Pada saat yang sama, teman calon PNS ini yang setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia tidak sholat, boleh jadi dia tidak berdoa, namun pada saat yang sama dia sudah menjadi posisi yang sungguh nyaman baginya. Dia sudah menjadi pejabat, padahal di saat ia kuliah bersama, daftar bersama, dia selalu berdoa dan berdoa, namun doa belum terkabulkan. Pada saat yang sama temannya sudah diposisikan sebagai pejabat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sang pegawai negeri sipil ini yang daftar yang belum keterima ini begitu yakin dengan doanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Namun sudah puluhan tahun doa ini belum terkabul. Dia kecewa. Kecewa kepada dirinya, lalu kecewa kepada Tuhannya. Kalau doa untuk terkabul, untuk bersih dari dosa, manusia mana yang bersih dari dosa? Kapan doaku akan terkabulkan jika dosaku harus bersih? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, konsep seperti inilah. Dia kecewa kepada dirinya, lalu kecewa kepada Tuhannya. Konsep doa yang salah yang selama ini kita yakini bahwa ud'uni astajib lakum, apa yang kita minta lalu Allah turunkan permintaannya. Doa ini seperti yang kita konsep hari ini. Seolah-olah doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti kita
berdoa, meminta kepada lampu Aladin. Di saat kita meminta kepada lampu Aladin ini, menggosoklah lampu Aladin ini, lalu muncul sosok jin, lalu dengan ketawa, terbahak-bahak, wahai Tuhan, apa yang kau inginkan hari ini, aku akan kabulkan. Di saat ia minta mobil, celing langsung keluar mobil. Di saat ia minta rumah yang mewah, celing langsung keluar rumah yang mewah. Inilah konsep benak kita di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga ingin doa kita terkabul. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Dan konsep ini terus melekat pada otak kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ingat Nabi Zakaria. Di saat ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doa untuk minta seorang anak. 40 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecewakah Nabi Zakaria? Tidak. Kecewakah dia kepada dirinya dan Tuhannya? Tentu tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Zakaria ini. Zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhanmu untuk hambanya Zakaria. Idnada, ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Rabbuhu kepada Tuhannya. Nida hafiyah. Dengan suara yang lemah lembut, ia berdoa kepada Tuhannya. Dengan menangis dan menangis di hadapan Tuhannya. 40 tahun dia terus berdoa dengan lemah lembut di hadapan Tuhannya. Apa kata Nabi Zakaria ini? Rabbi, Tuhan, inni wahanal adamu minni, wasta'ala ra'su saiban. Tuhan, telah rapuh tulangku, terus dan terus berdoa. Dan telah memutih rambutku, dan terus aku berdoa. Walam akum bidu'a ika rabbi sakiyah. Namun aku tidak akan kecewa kepadamu untuk memohon kepadamu. 40 tahun untuk memohonkan Nabi, seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria yang begitu mulia di hadapannya. Terjaga dari dosa. Memohon kepada Tuhannya 40 tahun baru terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya. Puluhan tahun untuk menumbangkan Fir'aun ini. Kecewakah Nabi Musa? Tidak. Terus dan terus berdoa. Puluhan tahun baru tumbang rezim Fir'aun ini. Nabi Yusuf untuk berdoa keluar dari penjara. Belasan tahun ia berdoa. Mereka ini nabi-nabi yang mulia. Di saat berdoa kepada Tuhannya, dia tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu dekat kepada Tuhannya, namun doa begitu lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini, di saat kita berdoa, memohon kepada Tuhannya, di saat kita berdoa kepada Tuhannya, Tuhan, aku mohon ini, aku mohon itu. Namun di saat yang sama, teman kita yang mungkin tidak pernah berdoa, lalu sudah kehidupannya begitu suksesnya di hadapan kita. Kadang kita kecewa kepada diri kita, bahkan kepada Tuhannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Cucu seorang Khalifah Ali bin Abu Thalib, Abu Ja'far, menyampaikan, menggambarkan sosok seorang hamba yang sedang berdoa. Siang malam ia berdoa, bersimpuh kepada Tuhannya. Menangis dan menangis, terus menangis di hadapan Tuhannya. Memuji dan memohon kepada Tuhannya. Bergetarlah ars ini. Bergetarlah ars dengan doa seorang hamba ini. Karena tiap saat, tiap malam bersimpuh di hadapan Tuhannya. Menangis dan menangis di hadapan Tuhannya. Malaikat turun, melihat sosok hamba. Siapa dia? Siapa dia?
Ada seorang hamba yang berdoa begitu lama, menangis dan menangis. Lalu malaikat lapor kepada Tuhannya, Tuhan, ada seorang hamba yang berdoa kepadamu. Dia begitu lama, kabulkan doanya ya Tuhan. Apa jawab Allah ini? Malaikat, biarkan dia terus berdoa dan berdoa kepada aku. Biarkan ia terus menangis dan menangis di hadapanku. Biarkan ia terus bersimpuh dan bersimpuh di hadapanku. Biarkan dia terus memohon dan memuji kebesaranku. Biarkan ia terus dan terus berdoa kepada aku. Tiap malam, tiap saat ia berdoa, menangis bersimpuh di hadapanku. Biarkan malaikat, aku belum akan mengabulkannya. Kenapa ya malaikat? Kenapa ya Allah? Kata malaikat. Biarkan ia terus menangis. Karena aku suka kepadanya. Karena aku cinta kepadanya. Aku begitu kangen nangisnya seorang hamba. Di saat ia berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Biarkan dia berdoa dan selalu menangis di hadapanku. Karena aku cinta dan suka kepadanya. Boleh jadi hari ini doa kita belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puluhan tahun kita sudah berdoa. Namun hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Allah sedang cinta dan suka kepada kita. Apa tandanya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan harta yang banyak sehingga Allah mengabulkan doanya lalu diturunkan harta kepada mereka? Bukan. Kalaulah catatan, kalaulah ukuran cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dengan harta, mungkin yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini, siapa mereka? Jeff Bezos, seorang pengusaha retail yang punya Amazon ini, kekayaan sampai detik ini 2.500 triliun lebih. Kalau ukuran harta sebagai ukuran cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sosok Jeff Bezos ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cintanya Allah bukan diukur dengan harta. Dan yang kedua, Bill Gates, 2.000 triliun lebih kekayaannya. Apakah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ukuran dicintai oleh Allah bukan banyaknya harta. Apakah yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah diukur dengan jabatan? Kalaulah jabatan yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ukuran, tentunya Indonesia punya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu presiden. Namun itu bukan ukuran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada rahasia besar di dalam doa ini. Doa yang dipanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sebuah ibadah. Terus dan teruslah berdoa. Karena Allah akan selalu mencatatnya sebagai amal ibadah. Di saat kita dipertanggungjawabkan amalan kita. Boleh jadi sholat kita kurang. Boleh jadi sedekah kita kurang. Di saat dipertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Begitu banyak amalan ini. Apa ini ya Allah? Inilah doa kamu. Di saat di dunia ini yang aku belum pernah kabulkan. Hari ini aku kabulkan. Sebagai amal ibadah dan amal soleh sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bukan yang kita minta. Tapi apa yang kita butuhkan di saat kita hidup di dunia. Jangan salah. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Betapapun itu tidak diminta. Namun Allah tetap memberikan kebutuhannya. Dan Allah tidak memberikan apa permintaan kita. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Namun Allah sebagai janji pasti akan mengabulkan janjinya. Ud'uni astajib lakum.
Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dekat. Apapun yang kau minta pasti aku kabulkan, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada aku. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa merupakan amal ibadah dan merupakan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak melalaikan janji ini. Maka teruslah berdoa karena Allah pasti akan mengabulkannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.